Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah semuanya, apa kabar? Baik, Bu. Sebelum kita memulai, kita ucapkan alhamdulillah karena kita bisa bertemu di hari yang berbahagia ini ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, kita absen dulu ya. Maya, Hadir, Bu. Sepni, Sakit, Bu. sakit apa? Dia, Bu, sakit, Bu. Katanya DBD, Bu. Dirawat, Bu. Di rumah sakit mana tuh? Kurang tahu, Bu. Oh iya. Nanti kita jenguk ya. Aldivika ada? Hadir dia, Bu. Dia suka ngantuk, Bu. Oh iya. Tes dulu ya. Ngantuk. Dadung ada dadung? Mana dong? Belum datang, Bu. Main PUBG mana? Iya. Ansor, ada Ansor. Ansori ada Ansori. Ansur tidur, Bu. Tidur. Nah, mau apa kawan mau ada, Bu? Kamu lagi Vika. Masih tidur. Kita sekarang ini sih kelas berapa ini Bu? Ini lupa Bu. Oh kelas 5 ya, lupa Ibu. Iya. Terus dulu. Pas 18 orang. Oke, kita sudah absen dan kita akan memulai pelajaran. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi tentang laporan nih. Sebelum kita memasuki apa sih itu laporan, Ibu mau bertanya dulu. Laporan itu apa? Siapa yang mengetahui? Saya, Bu. Maya, Bu. Ya, Maya. Silakan Maya. Laporan itu menurut pengetahuan Maya, selama ini apa yang Maya baca dari buku-buku sebelumnya, Iya. bahwa laporan itu adalah suatu bentuk hasil dari suatu penelitian yang telah diteliti, ataupun suatu bentuk hasil dari peristiwa yang sudah dijalani. Itu yang betul laporan. Dan laporan itu bisa disampaikan dalam dua bentuk. Yang pertama ada lisan dan ada tulisan. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama Maya, apa Maya udah pernah melihat gitu bentuk laporan itu seperti apa gitu? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, Gus. Oke. Kalau menurut Ibu ya, ini Maya ini termasuk kreatif, terus dia sudah membacanya semua. Baiklah, karena teman kalian sudah menyampaikan apa itu laporan, jadi Ibu langsung ke teknik penulisan laporan dulu ya. Nah, tuh bangunkan dulu tuh yang lagi tidur tuh. Nah, oke. Ya sebelumnya Ibu minta maaf dulu ya. Ibu mau beritahu kepada anak-anak Ibu semuanya, kalau misalkan mempunyai dana yang uang jajan yang lebih dari orang tua, tidak ada salahnya apabila kalian membeli buku begitu. Jadi Ibu pun menjelaskan mudah, kalian tinggal buka halaman segini. Jadi Ibu tinggal meminta pada kalian menjelaskan menurut pendapat kalian, tidak dari Ibu terus begitu ya. Oke. Jadi teknik penulisan laporan di sini itu ada 3. Yang pertama menyusun materinya dulu. Apa materinya, tentang apa materinya, baru kita bisa membuat sebuah laporan. Terus kita sudah ada materinya, bahan-bahannya sudah ada, seperti buku. Kalau seperti sekarang ini, seperti data-data yang harus diperlukan, yaitu dalam bentuk bermacam-macam. Nanti Ibu perlihatkan ya. Terus penyusunan kerangka laporan. Jadi kerangka laporan ini ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Itu sangat banyak ya anak-anak ya. Terus mengadakan ujian sidang antara indeks bahan data dengan kerangka yang baru disusun. Terus selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan.
ini kalau kita menulis laporan itulah mulai dari covernya aja itu kita harus perhatikan penulisannya pakai apa, pakai gaya tulisan apa, nomor tulisannya berapa, rata kiri kanannya harus pas, terus pakai kertas apa, itu semuanya harus kita perhatikan ya biar tidak salah. Yang di dalam buku ini disebutkan ada 3. Yang pertama itu cara penulisan, gaya tulisan, dan petunjuk umum penulisan. Nah, selanjutnya kita masuk petunjuk penulisan. Nah, di sini ada 6 ya. Penulisan hendaknya dilakukan secara informal. Terus penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluasi kecuali bagian yang mempersoalkan hal itu. Nah, terus penulisan hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan, apalagi data yang tidak penting untuk dimasukkan ya. Terus selanjutnya penulis hendaknya tetap menghormati janji untuk menjaga kerahasiaan. Jadi kita menulis itu tidak pakai asalan ya. Misalkan ibu menulis laporan tentang gejala COVID di desa Balamerah misalkan kan. Jadi ibu minta izin dulu tuh sama kepala desanya. Pak, saya mau menulis laporan tentang ini. Misalkan ibu bikin surat laporannya dulu, suratnya dulu, surat lapor ingin melakukan suatu penelitian, apakah disetujui apa tidak. Apabila sudah mendapatkan persetujuan baru kita melakukan dan mendapatkan ibaratnya kan kalau sudah setuju kita boleh meminta data gitu kan, adalah etikanya begitu. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Saya Bu. Oh ya, Maya silakan. Sini tadi kan Ibu menjelaskan tentang laporan. Saya mau bertanya, dalam laporan ada teknik sampling nggak Bu? Oh jelas. Misalkan gini ya, kita misalkan di yang Bu contohnya Bala Merah kan, Bala Merah itu kan luas, tidak mungkin satu persatu Anda ambil gitu kan, pasti kan ribuan bisa jadi kan, apalagi dia dilintas kan. Nah, misalkan kita ambil 50 orang untuk menjadi samplingnya begitu. Jadi 50 orang itulah sampling yang kita ambil yang akan kita masukkan ke laporan tersebut. Nah, jadi tidak semuanya ya, sama dengan penelitian, kita melakukan penelitian di sekolah kan. Jadi kalau kita penelitian di sekolah itu kan ibaratnya siswa rata-rata 3.000, 4.000-an, apalagi yang negeri dan dia berkualitas sekolahnya pastinya mahasiswanya itu melebihi dari 1.000. Tidak mungkin 1.000 mahasiswa ini kita ambil. Jadi kita mengambil samplingnya aja, yaitu dengan misalkan kita cuma mengambil anak kelas akhir aja, seperti anak kelas 3 gitu kan. Jadi sampingnya itu anak kelas 3 berapa, misalkan ada 30 orang misalkan. Misalkan dalam dia ada 4 lokal nih, bisa ya. Kelas 3 ada 4 lokal. Dalam satu lokal tuh ada 30. Kita ambil lokal A untuk samplingnya begitu. Paham ya? Paham Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita masuk ke perangkat isi laporan. Jadi di perangkat isi laporan ini, di sini ada kata pengantar, ada persembahan, ada daftar gambar, jika ada daftar gambarnya ya. Terus ada daftar bagan atau ilustrasi, daftar tabel jika ada juga, daftar isi. Di sini kata pengantar, apa sih kata pengantar itu? Jadi kata pengantar itu, apakah ada yang tahu? Enggak Bu. Nggak ada ya? Yaudah Ibu aja deh. Jadi kata pengantar itu ya, kita tuh menceritakan apa sih yang kita telitikan ini. Bisa juga curhat, kebanyakan itu. Ibu pernah membaca laporan kata pengantar itu curhat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, bla 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 bla, panjang kali lebar ya. Sesudah itu baru dia masuk ke materinya tentang apa yang dia teliti, terus apa yang dia teliti, bagaimana dia melakukan penelitian. Ibu senang kalau dia menjelaskan kayak mana ya, dia menjelaskan apa tuh namanya, pada saat dia melakukan penelitian itu hal yang menjadi
apa namanya itu, kendala misalkan pada saat membuat laporannya. Terus pada saat dia mengajukan surat diterima kadang enggak kan, nah pasti ada tuh. Terus kadang kan pada saat meminta data, ada yang kelakuan orang yang didata kayak gini kayak gitu, ada yang jahil kan, pasti banyak itu. Terus ada pembahasan. Nah, di sini kita akan bahas maksudnya akan membahas kan judul laporan itu pasti ada kan. Jadi judul laporan kita tentang COVID itu kan. Nah, itu bahas itu sampai habis, sampai tidak tersisa lagi. Terus daftar gambar, seperti kita melakukan penelitian itu minta foto kan dulu, kalau tidak kita selfie aja gitu kan. Terus daftar tabel. Nah, terus kita orang yang kita data kita buat tabelnya, ini itunya berapa orang, segini segitunya, harus detail ya, jangan sampai enggak. Nah, terus kita masuk ke daftar isi. Jadi daftar isi ini jangan sampai tidak ada ya, harus ada, ini diwajibkan. Nanti pula yang nggak kalian buat doh. Jadi daftar isi ini isinya itu kayak mana? Bab 1 ini, bab 2 ini isinya, bab 3 ini kayak gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bab 1 laporan ini. Yang pertama yaitu bab 1 itu adalah pendahuluan ya. Nah, yang bagian A-nya, yang bagian pertamanya, yang A ya, A yang huruf besar. Nanti kalian tunjukin contohnya. Yang A-nya ini adalah latar belakang. Nah, bagian ini kurang-kurangnya mencakup latar belakang penelitian, alasan mengapa kalian mengambil judul penelitian ini, begitu. Terus penelitian diadakan oleh siapa? Apakah penelitian ini diadakan secara perorangan atau tim ada tim penelitiannya, begitu kan? Terus siapa dan bagaimana ketentuan penelitiannya? Kita harus menentukan siapa aja yang ikut andil dalam penelitian ini. Terus penelitian ini perorangan, seorang atau beberapa orang, begitu kan? Terus kita harus alasannya itu mengapa sih kita, misalkan ibu tadi kan melakukan penelitian tentang COVID di desa ini, alasannya apa, begitu. Bisa jadi karena apa bu, misalkan karena daerahnya dekat jadi saya bisa bolak-balik melakukan penelitian, bisa juga bisa karena ini karena di tempat tersebut banyak yang terkena COVID dan mereka terkena dampaknya, begitu. Terus ada mungkin alasannya lagi karena saya orang sana bu, jadi saya tahu. Oke, bisa juga ya. Oke, yang ketiga kita masuk ke yang B-nya ya, masalah atau subfokus penelitian. Bagian ini sekurang-kurangnya mencakup fokus bagian pembahasan penelitian, pertanyaan-pertanyaan penelitian, alasan mengapa pertanyaan-pertanyaan ini diajukan. Ini seperti kayak wawancara ya, sepertinya. Tidak tahu juga ya. Nanti kalian berkata juga di laporan yang sudah ibu copy dan sudah ibu dan bisa saya bagikan kepada kalian. Terus di sini kita masuk ke yang C, yaitu tujuan. Tujuan ini kegunaannya dan prospek penelitian. Bagian ini mencakup tujuan penelitian. Terus peneliti ini kegunaan pelaksanaan penelitian ini apa? Misalkan hanya untuk nilai akhir semester bu, bisa. Tugas dari guru bu, bisa. Terus hasilnya itu bisa juga banyak ya kegunaan laporan ini. Bab 2-nya ya. Di sini bab 2 ini acuan, teori atau talaah ke perpustakaan. Bab 2 ini bagi isinya tuh disesuaikan dengan fokus penelitian. Terus konsep-konsep teori, acuan yang dikemukakan harus sesuai dengan faktor penelitian tersebut. Jadi semuanya itu yang kita jadi seperti yang simpelnya aja, seperti tujuan BK itu apa, tujuan pendidikan BK itu apa, profesi guru yang memberikan pelayanan, terus ini segala macamnya. Jadi di bab 2 itulah begitulah isinya ya.
yaitu bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. Yang A-nya, yang bagian A-nya tuh yang paling unggulnya itu adalah deskripsi latar penelitian entries. Misalkan di sini itu adalah memasuki lapangan, terus kehadiran penelitian, terus bisa juga memuat deskripsi latar penelitian, tahap-tahap jadwal penelitian dan sebagainya macamnya ya. Dan sampai sesuatu yang subjek di dalam penelitian tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke baiknya, yaitu sebagai alat dan metode yang digunakan. Kita menggunakan metode apa? Kita misalkan memakai apa ya namanya itu, alat-alat dalam penelitian. Misalkan kita memakai apa gitu dalam penelitian yang kita memakai. Oke, di sini kita akan masuk apa tadinya? Selanjutnya kita masuk ke logistik. Jadi logistik ini adalah alat yang kita pakai untuk melakukan penelitian seperti angket, AUM, atau yang lainnya ya, dan sejenisnya. Terus tahap-tahap penelitian ini ada sampling dan cara mengumpulkan data. Jadi sama dengan yang tadi ya, itu cara kita mengumpulkan data itu menggunakan apa, misalkan begitu. Terus teknik pemeriksaan kebenaran data. Terus kita apa namanya, kita buka lagi data kita itu. Kita tengok. Jadi selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Kita tuh harus menentukan ini datanya valid atau tidak validnya begitu. Jadi apabila data pertama kita valid, jadi kita melakukan proses selanjutnya itu gampang dan tidak ada hambatan. Jadi kita melakukannya itu sesuai begitu ya dengan apa yang udah kita lakukan, jadi valid begitu. Baik, kita akan masuk ke bab 4, yaitu kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi yang ada di dalam kesimpulan ini adalah hal-hal yang penting seperti apa aja implikasi dari penelitian tersebut dan apa saja rekomendasi yang diajukan di laporan tersebut. Baiklah. Materi kita itu cuma sampai segitu aja ya untuk cara penulisan laporan yang baik dan yang benar. Nanti apabila ada pertanyaan, tahan dulu, Ibu akan memberikan contoh, menunjukkan contoh laporan dulu kepada kalian. Jadi nanti paham atau tidaknya baru kalian tanyakan sama Ibu, oke? Dan laporan itu adalah nanti akan Ibu pertanyakan satu-satu, harus udah dapet apa itu laporan. Berdiri bentar ya. Betul ya. Jadi bisa lihat Ibu ya. Begini contoh cover dari laporan. Sebetulnya ini bisa kalian cari searching di Google juga ya. Nggak harus Ibu sih sebenarnya inisiatif tadi untuk mengkopinya ya banyak-banyak. Cuman Ibu mikir dana kita kurang. Jadi untuk itu Ibu bawakan aja ini laporan untuk sementara. Kita bisa lihat di atas ini. Laporan bentuknya seperti ini, covernya. Terus tentang apa? Laporan tentang apa? Ini laporan, ini tentang apanya. Terus di sini, terus penempuhnya siapa? Misalkan kayak Ibu kan, kalian tugasnya dari Ibu, jadi nama Ibu ya di sini, tolong ya. Terus lambang sekolah kita, oke, jangan dilupakan. Namanya di sini di bawah ditaruh ya. Terus nama kalian. Terus name kalian ya. Terus ini kelas berapa dan seterusnya, tahun, bisa juga Masehi, Hijriah, terserah kalian dah. Dan selanjutnya itu biodata ya, malu saya. Jadi di sini, balik. Biodata kalian bisa dibuat, bisa enggak sih ya kan menurut Ibu. Kadang ada yang guru itu meminta biodata, ada yang tidak. Jadi tergantung laporannya. Kadang-kadang ada yang dia suruh biodata Anda itu di sini aja, jadi cuma di sini sama ini doang ini. Cuman kadang ada yang meminta biodata yang kayak begini ya. Oke, susah ya. Duduk lagi.
Dan selanjutnya di sini, di sini ada kata penting seperti di sini dia kata pengantar tadi. Oke, dia lebar nampak. Lihat, ini kata pengantarnya seperti apa. Bisa kalian, ibu nggak bakal nanti ibu minta itu nggak bakal panjang-panjang kali lebar ya kata pengantarnya. Ibu cuma yang simpel-simpel aja, simpel, padat, tepat ya. Nah seperti ini. Kita tanda tangannya ya biar sah. Selanjutnya, lembar pengesahan laporan. Ini tuh lembar pengesahan laporan itu ditandatangani oleh orang yang memberikan tugas kepada Anda seperti ibu ya. Begitu. Jadi kita harus laporan apa yang kita buat di sini seperti contohnya ya. Terus nama Anda, NIM, jenjang pendidikan, terus jurusan apa dan bagaimananya, terus baru dibuat di sini alamat dan tanggal gitu. Terus menyetujui bimbingan, terus di sini nama dosennya, nama orang yang nama guru yang memberikan tugas tersebut begitu ya. Dan selanjutnya itu di sini ibu kan tadi ada menjelaskan kita memakai dia misalkan angket begitu ya. Ini contoh angket yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Jadi tujuan angket ini adalah kita mengetahui seberapa banyak sih yang mengalami yang mengalami dampak dari COVID-19 itu begitu kan. Jadi kita menyebarkan angket ini untuk diisi sama mereka seperti ini ya. Bisa ini dia udah diisi ya. Ibu ada juga contoh yang lain. Ini yang jadi ibu hampir lupa menunjukkan hasilnya ya. Ini hasil dari pengambilan angket sosiometri tadi ya, dibuat seperti ini. Ini kita mempunyai rumus, besok akan ibu ajarkan dan waktu ya. So, ada juga yang berbentuk model bebas. Ini tadi model yang lain, ini namanya model bebas. Terus yang selanjutnya itu ada yang bermacam-macam sebetulnya. Ibu aja pusing. Ini ada yang lingkaran. Terus kita masuk ke bisa juga melalui AUM ya, AUM umum. Kalau AUM umum itu bentuknya seperti ini nih. Dia menunjukkan apa namanya itu ya, langkah-langkahnya dulu kayak mana mengisinya begitu, apakah centreng atau silang begitu ya, diapakannya dulu. Terus selanjutnya ini contoh lembarannya. Tadi jawabannya, ini contoh lembarannya ya, lembar jawaban yang akan mereka isi. Jadi biasanya kalau ini 2 lembar, 1 soal 1 isi biar gampang. Terus selanjutnya kita masuk ini ini ibu belum saatnya ya kali pelajarkan. Banyak yang ibu masukkan di sini, ibu lupa pula ini. Kenapa ada di sini? Ini dia, yang angket tadi ya. Kalau angket tadi begini dia. Di dalam angket itu yang harus ada judul, kisi-kisi indikator angket, terus pedoman dan tim angket 1 misalkan, terus tabulasi angket 1, terus hasil SPSS, terus validasi dan rehabilitasi angket, pedoman, terus tabulasi, interval, pedoman lagi, terus tabulasi lagi, uji reprodusibilitas dan
skalabilitas, terus berlampiran. Di lampir ini ada 2. Terus lampiran jawaban skala Lindgren dan lembar jawaban skala Goodman. Jadi dalam angket itu kita melakukan angket itu di sembarang ya, bertahap-tahap dia. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Baik Ibu, saya Melestari, perwakilan dari teman-teman saya. Kami kurang mengerti dalam pembuatan laporan itu, tapi kami tidak mengerti dalam isinya Bu. Itu pembahasan di dalam laporan itu seperti apa sih Bu? Gitu. Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Baik. Nah, di isinya itu, oke. Jadi yang Maya mau bagian teori yang diambil begitu ya? Iya Bu. Oh, itu semua ini ada di, makanya tadi gue bilang sebetulnya kalau kita mempunyai buku ini kita bisa saling memahami. Tapi biarlah daripada kita daripada kita tidak paham, lebih baik Ibu sampaikan lagi. Saya pelan-pelan aja ya biar paham. Iya Bu. Tidak cepat. Iya Bu. Sambil main tulis ya Bu. Tulis aja Maya. Oke, kita masuk ke yaitu biasanya di bagian bab 2 yaitu acuan teori atau telaah ke perpustakaan. Itu sangat penting dalam isi dari laporan tersebut ya. Bagian isinya disesuaikan dengan fokus penelitian. Terus konsep-konsep teori atau acuan yang dikemukakan harus sesuai dengan fokus penelitian. Misalnya fokus penelitiannya tentang pelayanan, bimbingan, dan konseling di sebuah sekolah. Ini Ibu biar apa aja ya, biar gampang. Jadi dari situ subfokusnya antara lain kan siswa. Subfokusnya terus mengikuti pelayanan BK, terus tujuan pelayanan, terus bidang dan jenis pelayanan yang diberikan, program pelayanan, strategi pelayanan. Berdasarkan subfokus di atas, kerangka teori yang dikembangkan antara lain pengertian BK-nya. Terus kesadaran klien mengikuti pelayanan BK. Terus tujuan pelayanan BK-nya ada. Ibu, saya mau nanya Bu, tujuan seperti apa ya Bu? Begini, tujuan pelayanan BK di sekolah yang seperti mana? Kita kan di sini tadi fokusnya itu penelitian tentang masalah fokus penelitian tentang pelayanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Jadi tujuan guru BK di sekolah itu bagaimana gitu? Apakah dia hanya guru BK itu tidak leluasa begitu kan? Ibu, saya mau bertanya sedikit Bu, maaf Bu. Di sini jadi tujuan dari guru BK itu misalnya tujuan guru BK itu untuk menyelesaikan masalah pada anak, misalnya anak itu bermasalah. Jadi ibu ini mencari titik terangnya atau kayak mana Bu? Tidak semua, setahu Ibu ya, tidak semua guru BK itu bisa menyelesaikan masalah siswa. Karena guru BK itu tidak mempunyai wewenang untuk bisa menyelesaikan. Ada yang cuma bisa, guru BK cuma mengarahkan, mengambil keputusan bagaimana caranya si siswa bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi seperti itu. Banyak beranggapan guru BK itu sebagai polisi sekolah. Banyak sekali ibu lihat di sekolah-sekolah lain bahwa guru BK itu hanya dijadikan sebagai polisi sekolah. Tapi sebenarnya ini supaya kalian bisa juga ya mengambil, mungkin judulnya begitu ya Maya, makanya Maya bertanya. Jadi guru BK itu dia tidak sebetulnya tidak sebagai polisi sekolah. Jadi menurut Ibu, polisi sekolah itu
lebih cocok ke satpam karena dia yang seharusnya melakukan tugas tersebut. Kalau misalkan guru BK itu dia yang mengawasi, misalkan siswa yang merokok, cabut segala macam, jadi dia tuh kalau diberikan tugas seperti itu, jadi dia dicap sebagai polisi sekolah tadi lah misalnya kan. Jadi tujuan yang disebutkan itu pastinya nanti kalau kita melakukan penelitian dia akan menjelaskan struktur pekerjaannya dia. Jadi struktur pekerjaannya dia dalam sebuah sekolah itu seperti apa. Dia mempunyai buku yang harus dia kelola setahunnya, terus dia mempunyai struktur pengajarannya juga apa-apa saja. Terus dia pastinya dia itu sebetulnya mempunyai jam masuk, tapi kan kalau di sekolah kita dia tidak mempunyai jam masuk ke lokal-lokal setiap lokalnya kan. Sebetulnya di dalam satu sekolah kayak kita ini harusnya mempunyai guru BK paling tidak 3 ataupun 2 ataupun 1 minimal. Ini di sini cuma ada 1, itu pun di bagian TU. Jadi otomatis guru BK itu dipandang sebagai polisi sekolah dan hanya sebagai TU saja. Sebetulnya peran dia di sini sangat penting. Bagaimana? Pada saat kalian kelas 3 itu sangat penting ya kalau bagi saya. Bagaimana kalian itu menentukan karir ke depannya. Jadi guru BK itu banyak kali ya fungsinya dan manfaatnya di sekolah. Pertama dia pasti bisa menyediakan informasi tentang universitas, informasi tentang perguruan tinggi yang sangat cocok dengan kalian semua. Misalnya kalian mempunyai hobi atau apapun, kita bisa pergi ke guru BK melakukan sebuah konseling atau curhat boleh juga ya di ruangan biasanya guru BK itu mempunyai ruang tersendiri, yaitu dia mempunyai ruang yang ruangnya tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cuman nyaman ya. Mempunyai kursi, mempunyai pernak-pernik. Biasanya tuh guru BK paling sering mendekorasi ruangannya dengan bermacam-macam, terus mempunyai struktur. Terus nanti kalau kalian melakukan penelitian ini, kalian akan lihat ada struktur pekerjaan mereka bagaimana. Terus dalam satu lokal dalam satu sekolah mereka menangani berapa siswa, terus banyak lagi. Terus mereka mempunyai laporan juga, itu jenis laporan kalau kita bahas ya. Jadi susah apa sih? Jadi tujuan yang Maya bilang itu tadi kan, kalau di buku sini dibilangnya itu tujuannya bagaimana. Tujuan BK guru bimbingan konseling dalam meningkatkan konseling belajar siswa. Bagaimana meningkatkan? Maksudnya di sini kalau kita masuk ke indikator ke subfokus judul, misalkan ibu beri judulnya, misalkan ibu yang penelitian karir siswa, misalkan gitu kan, menentukan karir siswa di sekolah. Jadi bagaimana tujuan guru BK itu? Tujuannya untuk mendorong anak ini begitu. Bagaimana tujuan dia tuh? Tujuan dia melakukan bimbingan konseling begitu. Yang selanjutnya, ibu berdiri aja. Baik ya, yang selanjutnya itu ada strategi pelayanan yang digunakan dan karakteristik guru BK. Bagian peneliti ini juga boleh mengemukakan paradigma penelitian ya. Sebetulnya strategi yang dilakukan guru BK di bidang ini, dia melakukan strategi apa? Apakah dia melakukan strategi ini dalam bentuk apa? Misalkan bisa melakukan masuk kelas, bisa melakukan penyampaian pelayanan dan segala macam, bisa dalam bentuk bermacam-macam ya. Angket juga bisa ya. Oke. Maya, dan selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Raya, Tidak, Bu. Oh, ya sudah. Mereka masih tidur, Bu. Luar biasa ya anak-anak ini. Mau jadi apa besok ya? Pemulung, Bu. Pemulung banyak juga gajinya kan, Maya? Tapi Maya pengen jadi orang sukses, Bu.
Amin. Semua orang itu berhak ya untuk bercita-cita tinggi setinggi-tingginya. Jangan sampai cuma tamat SMA saja. Untuk yang menginginkan buku untuk sebagai pedoman kalian nanti, bisa hubungan ibu, bisa pinjam buku ibu ya. Ibu punya banyak macam-macam buku. Dan untuk contoh besok atau besok lusa, ibu akan bicarakan kepada kepala sekolah untuk memudahkan kita, karena ini sangat penting untuk kita seterusnya untuk apa kita ya di kemudian hari. Ini sangat penting, walaupun kita cuman fokusnya aja begitu, tidak belum masuk ke bagian-bagian penting laporan, kita cuman begitu aja ya. Nah, jadi ibu harapkan tugas laporan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang kita tetapkan. Dan mudah-mudahan juga kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan pada hari ini. Walaupun sudah panjang kali lebar, itu paham atau tidak ibu tidak tahu ya. Nah, itu semuanya ada di kalian. Dan ibu harap kalian dalam di waktu yang akan datang itu tidak bingung lagi tuh. Apa sih itu laporan? Aku kayaknya belum pernah belajar. Padahal kalian sebelumnya sudah diberikan pelajaran tentang laporan ini. Dan kalian juga sudah mempelajarinya dan juga sudah ibu kasih kerja rumah ya. Kerja rumahan, bukan rumahan, kerja rumah. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu rasa cukup. Dan nanti ibu titip absen, karena ibu kayak sepertinya harus langsung pulang. Ya, Bu. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Terima iya, kasih, Bu. tunggu bentar. Untuk minggu besok jangan lupa ibu akan menunjuk satu persatu untuk menyampaikan apa itu judul laporannya. Lupa ibu tuh. Judul laporannya ibu ingatkan kembali, jangan sampai lupa, karena ibu tidak mau tahu minggu depan itu semuanya harus ada tanpa terkecuali. Dan ibu minta kepada kalian judulnya harus kalau misalkan kalian kontak ibu juga bisa, itu kan ada nomor ibu di kalian kan. Tolong bisa juga kontak ibu kalau misalkan apa ya. Kalau kurang ngerti ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.